Karena yang justru yang paling pertama diteror kasus daripada Ahok, saya diteror sampai 18 kali. 18 kali, bukan sekali lagi. Udah 18 kali. Ini udah resiko perjuangan. Siap untuk kita diteror, jangan diteror, di penjara, darah dan nyawa pun kita sudah siap, harus perjuangan untuk itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Tube, sahabat All You, aliansi lintas YouTuber dimanapun berada, hari-hari ini kita banyak sekali berita dan juga isu-isu yang terhangat, termasuk juga isu yang tidak akan habis-habisnya tentang kerumunan nih. Wabil khusus isu dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Plus juga ya, dan persidangan yang plus 6 terdakwa lainnya. Kebetulan di samping saya ada yang sempet nih ya nunjuk-nunjuk Pak Hakim. Ini yang kejadian seru nih. Nih wah, nih ya. Nunjuk-nunjuk ya, kayak sudah jadi bos ya sebenarnya. Tapi beliau sebenarnya bos ya. Bos dalam arti kata bos dengan banyak pahala. Assalamualaikum Bib Novel. Ya. Bang Novel atau Bib Novel nih? Bang Novel aja. Bang Novel. Ya, panggilan akrab. Akrab ya. Padahal dia bukan orang Padang ya. Tapi Bang Novel gitu. Bang Novel, orang Betawi. Betawi Bang biasa. Oh iya, Bang. Bang Novel. Itu awal mula kenapa ya pengen tahu dulu nunjuk-nunjuk itu apa sih gitu? Jadi begini, ini kan kita melihat persidangan bukan urusan murni dengan penegakan hukum. Akan tetapi urusan ini sudah kental dengan muatan politik. Persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan persoalan politik. Karena kalau hukum, tidak ada delik hukum ataupun fakta hukum yang terjadi atas Habib Rizik. Karena ada beberapa kasus yang sama bertubi-tubi berulang-ulang hanya dengan kerumunan. Satu pun tidak ada yang tersangka. Mulai dari pilkada maut itu adalah biang kerumunan. Apalagi pernah dilakukan oleh Gibran Rakabuming yang memang ketika itu menjadi calon wali kota Solo. Ketika terjadi kampanye demi kampanye itu terjadi kerumunan. Itu kita sudah laporkan, sudah kita kritisi. Bahkan justru kayak seperti menantang ketika itu ada selebrasi kemenangan yang luar biasa tanpa masker, tanpa jaga jarak, itu luar biasa berkerumun. Belum lagi ketika masalah Jokowi yang kerumunan di Maumere, belum lagi rentetan seperti artis seperti Ahok, seperti Raffi Ahmad, itu justru menjadi ikon melawan COVID, justru melakukan menantang daripada ikon COVID itu sendiri melakukan kerumunan. Bukan hal yang prinsip, bukan hal yang penting, hanya sekedar cuman untuk pesta-pesta. Nah, kita melihat dari pertama sidang itu, kalau karena kasus kerumunan ya kita lihat koreksi lah, kita melihat di lapangan, kita melihat di dalam persidangan itu, kita melihat ya, saya bilang waktu itu, kalau masalah kerumunan kita sudah berkerumun. Ada 40 pengacara itu sudah berkerumun, dempet luar biasa. Begitu juga yang jaksa 8 orang, belum hakim, belum lagi pengunjungnya, belum lagi yang di luar petugas kepolisian, ada ribuan orang berkerumun. Ada 1.900. Ada 1.900 berkerumun. Tentara, belum lagi di pagar itu polisi, berkerumun, dempet dorong-dorongan. Belum lagi kalau kita tadi sholat zuhur di musola belakang sama berkerumun. Kalau kita ngegeser lagi ke samping sedikit, itu yang namanya masjid Sodri, itu berkerumun. Belum lagi restoran semuanya berkerumun. Sementara Habib Rizik justru saya bilang di pengadilan itu dengan jaksa, justru Habib Rizik paling aman untuk dihadirkan. Kenapa? Karena Habib Rizik jaraknya paling jauh. Paling jauh bisa 4 meter kanan kiri itu paling jauh. Dan Habib Rizik itu ketika datang pasti sudah dites swab. Nah, Jakarta pun itu sudah bukan zona merah. Jakarta pun sudah tidak ada PSBB lagi. Kalau masalah kerumunan dipermasalahin, maka logika kita nggak nyambung untuk justru Habib Rizik dikenain pasal kerumunan, sementara kita melakukan kerumunan. Makanya ketika itu kita meminta, begitu juga Habib Rizik dihadirkan, ada kendala audio video. Yang saya katakan juga kepada hakim, satu kata terlewat, iya atau tidak saja terlewat, itu bisa menentukan daripada nasib itu terdakwa. Karena persidangan ini bukan menentukan nasib kita sebagai penasihat hukum, bukan menentukan nasib daripada jaksa, bukan menentukan dari hakim, tapi terdakwa. Terdakwa ini sangat dirugikan kalau ketika itu sidang
berupa online. Karena yang ketiga, Perma nomor 4 tahun 2020 tidak bisa dikalahkan, ya kan? Tidak bisa mengalahkan undang-undang. Undang-undang harus dikalahkan dengan undang-undang. Jadi Perma tahun 2020 nomor 4 itu tidak relevan. Walaupun baru, tapi tidak memenuhi syarat untuk memenuhi daripada unsur persidangan itu. Yang wajib justru punya wewenang hakim ini menghadirkan paksa. Menghadirkan paksa, siapa yang dihadirkan paksa? Justru yang bisa dihadirkan paksa adalah yaitu sidang offline, bukan sidang online. Karena sidang online itu jauh, bukan daripada tempatnya. Bukan daripada tempat bagian pengadilan yang memenuhi undang-undang. Dan itu kita sudah kritisi bahwa terdakwa bukan pada tempatnya, ini bisa terjadi intimidasi dan intervensi. Itu kita sudah sampaikan melalui Bang Munarman sampaikan, dan ternyata terjadi setelah sidang, setelah Habib Rizik memberikan penolakannya, akhirnya apa yang terjadi? Habib Rizik keluar, berhentikan sidang karena kita sudah punya tekad kuat tidak akan mau mengikuti sidang online. Kita akan walk out. Akhirnya kita walk out, Habib Rizik out. Nah, di situ terjadi. Habib Rizik walk out, apa yang terjadi? Akhirnya jaksa dan polisi memaksa Habib Rizik di situ juga untuk menghadirkan sidang. Dan ketika Habib Rizik dipaksa, Habib Rizik marah-marah. Nah, itulah yang membuat saya marah. Bukan karena matinya layar, karena Habib Rizik itu marah-marah. Dan ternyata marah-marahnya Habib Rizik, layar sudah mati. Nah, kita minta kepada hakim untuk bagaimana nasihat Habib Rizik. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang melakukan intimidasi, intervensi? Habib Rizik bisa marah-marah begitu. Pasti ada kelakuan yang zalim, ada kelakuan yang betul-betul membuat Habib Rizik marah. Nah, maka di situ saya marah, meminta untuk segera dibukakan kembali bagaimana kondisi Habib Rizik itu sebenarnya. Nah, itulah permasalahan yang kemarin kita melihat ini sudah negara ini sudah zalim. Begitu juga pengadilan sudah zalim, mempertontonkan ketidakadilan, karena mempertonton ketidakadilan itu kemungkaran. Kemungkaran itu wajib kita lawan. Siapapun mereka yang melakukan kemungkaran, melakukan ketidakadilan, melakukan mempertontonkan ketidakadilan, siapapun mereka, maka wajib umat Islam bagaimanapun harus melawan kemungkaran, harus melawan ketidakadilan itu. Nah, yang berikutnya nih, Bang Novel ya. Ini kan ada kasus yang cukup viral, informasi yang cukup viral, berita ya teman-teman semuanya. Kalau kita lihat kan Bang Aziz dan juga Bang Ahmad Yani itu sempat diteror. Ya. Nah, Bang Aziz itu diteror dengan cat merah, mobilnya dilempar dengan cat merah. Itu seperti apa perkembangannya, atau Bang Novel sendiri sempat ada intimidasi atau seperti apa, Bang? Untuk saat ini kalau untuk media-media ya udah kenyang ya saya dibully. Media-media rezim, kelompok-kelompok rezim, buzzer-buzzer udah habis dibully habis-habisan. Saya punya dapat bulian, bahkan dipelintir juga oleh media yang terkenal. Saya melihat dipelintir gitu, dipelintir kejadian yang sebenarnya nggak disampaikan, tetapi kejadian yang nggak perlu disampaikan. Nah, itu terjadi. Jangankan teror, kita pun merasa dirugikan. Adapun kalaupun bulian-bulian dari medsos, mungkin ada unsur kita yang tidak sejalan dengan kita, dengan tuduhan kita mau di contempt of court gitu kan, menghinakan pengadilan, itu mereka lagi sedang upayakan untuk mengarahkan ke situ. Tapi kita melihat nggak masuk unsur ya, karena saya begitu dilihat hakim untuk menyuruh keluar saya karena sudah walkout, ya saya masih taat dengan hakim. Karena wewenang hakim masih saya taati ketika itu. Nah, keluar. Nah, yang kalau masalah teror sih saya sudah melewati masa-masa itu. Udah masa-masa itu karena rezim ini masih keterkaitan dari kelompok penista agama, pendukung kelompok penista agama. Karena yang justru yang paling pertama diteror kasus daripada Ahok, saya diteror sampai 18 kali. 18 kali, bukan sekali lagi. Itu langsung rumah yang disamperin. Di jalanan memang saya nggak pernah dapetin, tapi yang namanya teror 18 kali itu luar biasa. Itu selama saya menjalani proses sidang sampai saat ini pun, kemarin terakhir mungkin setahun yang lalu masih ada. Cewek aja kalau 3 kali diteror sama cowok gitu, itu was-was ya? Iya, ini saya 18 kali. Ini udah resiko perjuangan. Siap untuk kita diteror, jangan diteror, di penjara, darah dan nyawa pun kita sudah siap, harus perjuangan untuk itu. Nah, termasuk ini kan Bang Novel juga pengacara dari Gus Dur juga. Betul. Pengacara juga dari IB plus 6 terdakwa lainnya. Iya, terdakwa lain juga ada pengacaranya almarhum Ustadz Maher Fatwa Libi.
Begitu juga ada kasus Ustadz Habib Bahar juga saya dampingi. Nah, ini sebenarnya kalau apa yang menurut pendapatnya Bang Novel sendiri terkait kasus-kasus mereka ini, apakah ini kasus buatan atau memang mereka dizalimi atau seperti apa, Bang? Memang ini kita melihat program pesanan para penguasa, pesanan oligarki, pesanan para diduga cukong-cukong komunis yang anti dengan perjuangan agama, yang anti dengan penegakan agama Islam. Itu mereka sudah target. Maka bagaimanapun mereka ini, penguasa ini dekat kepada mereka, kepada cukong-cukong ini yang memang eksistensi mereka terancam. Mereka nggak mau umat Islam ini bersatu, ya kan, syariat Islam tegak, kemudian juga Pancasila tegak, mereka akan rongrong. Nah, merongrongnya itu adalah dengan siapa yang membawa simbol-simbol agama, yang mengawal Pancasila dengan simbol-simbol agama, itu akan mereka menjadikan target. Nah, kalau sudah menjadi target, akhirnya kita melihat apa yang terjadi, ulama-ulama dikriminalisasi. Sementara pihak mereka, pendukung penista agama, sampai saat ini tidak ada satupun yang saya melaporkan Victor Laskoda, saya melaporkan Sukmawati, saya melaporkan Ade Armando, Abu Janda, bahkan Ade Armando tetap pernah dijadikan tersangka lagi sebenarnya SP3. Sampai saat ini semuanya tidak ada yang dipenjara. Maka se-Indonesia ini kita melawan daripada kelompok-kelompok penista agama, dan Indonesia ini sudah buat penista agama, dan Indonesia ini adalah sarang untuk mengkriminalisasi ulama. Waduh, teman-teman semuanya mantap sekali ya kalau kita dengarkan Bang Novel bersuara. Terakhir, pertanyaan pamungkas. Bang Novel, berapa duit sih dibayar sama tokoh-tokoh ini, Bang? Ya. Jadi kita melihat ini perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala jarang kita untuk berjihad di amwalihim wa anfusihim. Yang Allah lihat juga adalah perjuangan baik harta maupun jiwa. Jadi segala harta jangankan kita dibayar, kita malah membayar. Masya Allah. Kita dengan kesibukan apapun berupaya untuk bisa saling membantu mengeluarkan harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Jadi beda dengan mereka yang memang komen mereka, buzzer-buzzer mereka dibayar. Kita adalah perjuangan betul-betul berangkat dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas untuk panggilan Allah. Jadi kita nggak kenal bayaran. Kalaupun ada mungkin rezeki adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kita nggak pernah harapkan. Karena kita berjuang di hadapan Allah, harapannya adalah harapan ridho Allah, harapan surganya Allah, nggak melebihi daripada itu. Di dunia ini adalah medan perjuangan yang insya Allah jembatan untuk kita menuju akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini top global lawyer nih, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Bang Novel dan teman-teman lawyernya istiqomah semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan doa bela kebenaran, bela keadilan. Betul. Dan harapan terakhir untuk para penggemar Habib Rizik dan juga 6 terdakwa lainnya, apa yang Bang Novel ingin sampaikan ke? Jadi kita sampaikan untuk terus mengawal sidang Habib Rizik, mengawal sidang Habib Hanif, mengawal sidang Ustaz Sobri dan kawan-kawan. Taat, tunduk, patuh kepada perintah ulama, namun juga kita tunduk, patuh kepada peraturan atau prokes yang ada. Jadi ulama kita perintahi, prokes juga kita jaga. Yang pasti sama-sama kita menjaga persatuan untuk sama-sama mengawal ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaitu teman-teman, terima kasih Bang Novel. Tetap setia nonton Mimbar Top, saluran pemersatu komentar, Bazar Ikhlas dan juga Bazar RP. Ya, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.